Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi di Ngaji Sehati. Saya sudah berada di kota Boyolali. Nah, seperti yang lagi hangat, lagi viral di media sosial, ada sesosok pengusaha susu yang kemarin rame beritanya di media sosial terkait dengan pajak. Nah, sore ini kita akan ngobrol-ngobrol panjang dengan beliau, apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, akan tetapi sebelum kita ngobrol-ngobrol di dalam, ada baiknya kita simak video berikut. Usaha Pramono yang ada di Desa Singosari, Kecamatan Bojosongo akan ditutup karena masalah pajak. Rekeningnya sudah diblokir oleh pihak kantor pajak karena masalah tunggakan pajak. Uang sebesar 670 juta rupiah di rekening salah satu bank milik BUMN itu pun tidak bisa dicairkan. Padahal uang ini sebagian milik 1.300 peternak sapi perah yang menjadi mitranya. UD Pramono memiliki 1.300 peternak yang tersebar di lereng Merapi. Adapun ribuan peternak ini tersebar di 5 kecamatan di Boyolali dan 1 kecamatan di Klaten. Nasib para peternak sapi perah yang susunya dibeli dengan harga paling tinggi itu pun kini di ujung tanduk. Karena memang menurut 1.300-an peternak ini, UD Pramono lah yang paling baik pelayanannya. Tidak hanya membeli susu dengan harga paling tinggi, UD Pramono juga yang paling konsisten. Susu dari sapi yang sakit tetap mau dibeli meskipun akhirnya Pram harus membuangnya. Tidak pernah ada masalah soal pembayaran susu dengan petani. Pram juga tidak pernah membebankan peternak jika susu yang akan disetorkan ditolak oleh pabrik. Baik pemirsa, sesuai apa yang saya tadi janjikan, sore hari ini saya sudah bersama Mbah Pramono dan Pak Andi sebagai pengamat kebijakan. Hari ini kita akan kulik, kita akan minta keterangan beliau terkait apa yang baru-baru ini viral di media sosial, di media elektronik maupun di media cetak. Nah, langsung kita tanya-tanya bersama beliau. Selamat sore, Mbah Pramono. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Pak Andi. Bagaimana kabarnya, Pak Pramono? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik. Hari ini sesuai apa yang beredar di media sosial, gitu, Pak. Ya. Panjenengan hari ini lagi bahasanya anak zaman sekarang viral seperti itu terkait dengan panjenengan dalam tanda kutip menyerah karena dibebani pajak yang begitu besar seperti itu. Jadi berita yang berkembang di masyarakat, ada tunggakan pajak di tahun 2018 yang belum terbayarkan. Nah, ini seperti apa yang terjadi ini? Jadi berita yang beredar di luar sana ini simpang siur. Nah, ini pupung saya ketemu panjenengan langsung ini, yang terjadi sebenarnya itu seperti apa, Mbak? Oh iya, ya. Ya, terima kasih. Saya pedagang susu. Mulai 2015 saya punya NPWP. Dalam tahun 2015 itu saya kena pajak 10 juta. 2016 itu juga 10 juta. 2017 10 juta. 2018 5 juta. Ya. Karena saya disuruh bikin laporan dari 2015 kan saya tak punya. Nggak bisa. Iya. Makanya saya minta tolong dari kantor pajak untuk bikinkan laporan gitu kan. Iya. Nah, setelah itu 2019 18 karena saya tidak dihubungi dari kantor pajak, makanya saya tidak ke kantor pajak. Iya. Perasaan saya karena saya sudah dipotong penjualan, berarti kan perasaan saya sudah selesai. Baik. Faktanya pada 2021 saya dipanggil kantor pajak Solo. Tapi pengetahuan saya karena memang saya itu sebatas dalam pendidikan SD, perasaan saya di kantor pajak Boyolali. Akhirnya saya ke kantor pajak Boyolali. Setelah menyerahkan surat, itu ternyata dibaca, lalu setelah baca itu ternyata panggilan dari kantor pajak Solo.
Setelah kantor pajak Solo saya mencari, akhirnya beberapa hari kemudian saya ke Solo. Iya. Setelah ke Solo saya pulang kantor pajak Solo ke tempat saya. Setelah itu beberapa orang Pak akhirnya saya lihat itu bukan tentang laptop. Nah, setelah itu saya datang ke kantor pajak Solo. Kantor pajak Solo, ya di sana diberikan informasi bahwa saya dikenakan pajak PAN. Setelah itu saya tidak sanggup, saya kira cuma jandaan untuk ujian lah. Iya. Setelah itu pulang. Beberapa hari kemudian dipanggil ke Solo lagi. Gimana pajaknya mau atau enggak? Saya tidak sanggup. Tidak sanggup pulang lagi. Beberapa minggu kemudian dipanggil lagi beberapa panggilan. Setelah itu dikenakan pajak 670. Kalau tidak sanggup nanti disita atau disita nantinya. Tidak apa-apa kan. Hari minggu yang berikutnya saya dipanggil lagi ke sana. Gimana mau bayar pajak sebanyak itu atau enggak mau. Kalau disuruh menawar gimana, saya enggak mau. Hanya pulang. Setelah pulang, nanti secepatnya ngasih kabar pada saya, pada kantor pajak, sanggup atau enggak. Saya di tengah jalan saya langsung ngasih kabar sama kantor pajak bahwa saya enggak sanggup. Saya enggak sanggup, mau disita ya silahkan monggo. Daripada saya itu bingung, lebih baik enggak dagang susu enggak apa-apa. Akhirnya karena enggak selesai dilempar ke kantor pajak Boyolali. Baik. Nah, setelah kantor pajak Boyolali kan saya punya beban pajak yang 2019. 2019. Ya, saya dikenakan 75 juta. Ya. Tapi di tahun 2001 pas bayarnya. Lalu di tahun 2020 itu saya kalau kamu mau membayar 200 juta urusan semua selesai. Lalu saya tidak nawar ya langsung saya bayar 200 juta. Ternyata beberapa bulan lagi dipanggil lagi untuk tanda tangan penyelesaian. Akhirnya saya kan kok tanda tangan barang saya kira data lagi nopo saya gitu loh. Setelah ke sana ditanyakan lagi 671 tadi. Saya tidak sanggup, katanya bayar 200 sudah selesai. Katanya karyawan yang meminta 200 juta itu katanya sudah pindah. Beberapa hari kemudian dipanggil ke kantor pajak, panggil. Setelah dipanggil ketemulah yang meminta 200 juta ternyata masih di kantor pajak Boyolali. Sampai itu kan berjalan terus sampai 2021 saya kena pajak berapa itu kisaran 137 atau berapa itu. Di 2002 saya kena pajak 25 kurang lebih. Di 2023 saya kena pajak ke 141 juta. Gitu. Baik. Nah di waktu itu tanggal 10 Oktober saya dipanggil kantor pajak untuk menyelesaikan 671. Itu di tahun berapa, Mbak? Ya tahun Oktober 2024. Tahun ini. Tahun 2024 dipanggil untuk menyelesaikan masalah itu. Akhirnya saya disuruh membayar 110 untungnya itu. Saya tidak mau. Setelah tidak mau, saya pulang. Lalu di bulan 10 November itu saya diberitahu oleh kantor Bank Mandiri itu kalau uangnya diblokir sebanyak 671. Uang yang ada di rekening? Tapi mulai tanggal 4. Dimulai tanggal 4. Tanggal 4 November kemarin? Ya, 4 November ini. Akhirnya saya coba apa benar diblokir atau enggak. Ternyata setelah saya cek uang saya setelah saya ambil itu tinggal
671 tidak bisa diambil, berarti kan benar. Lalu setelah itu saya ke kantor pajak menyerahkan NPWP sama surat dari Bank Mandiri bahwa saya mulai minggu depan saya mau berhenti dagang susu karena saya tidak mampu. Beban saya sudah berat. Usaha ngurusi dagang saja sudah berat, ditambah urusan kantor pajak yang tidak pernah selesai, makanya saya mau berhenti. Berarti Pak Pram datang ke kantor pajak Solo atau Boyolali, ya. Dan menyatakan menyerah seperti Menyerah, itu. Jadi ya. memilih untuk tidak beroperasi kembali. Tidak beroperasi, ya. Jadi Tidak memilih bisa. untuk menyerah. Ya, tidak mau sudah tidak setor ke perusahaan IPS lah. Indolacto sama Cimory. Berarti Itu. uang sebesar 670 juta tadi itu milik pribadi atau itu milik para petani? Ya milik petani lagi, uangnya petani. Jadi intinya setelah panjenengan cek ke Bank Mandiri di tanggal 10 November gitu tadi, itu tidak bisa kemudian diambil. Ya. Itu. Nah, kemudian Mbah Pramono, sempat saya mendapati info bahwasanya sebelumnya itu padahal Mbah Pramono ini pernah mendapatkan penghargaan. Iya, benar. Nah, itu apa benar seperti apa, Pak? Ya benar, memang 2022 itu dapat penghargaan dari kantor pajak. Iya. Itu. Kok misalnya taat pajak kok di 2024 kok kena blokir, kan lucu juga. Gitu. Baik, Pak Pramono, mohon izin saya ke Pak Andi sebentar. Baik Pak Andi, jadi melihat fenomena Mbah Pramono ini seperti apa? Jadi beliau yang notabene tadi beliau sampaikan sebagai pengusaha yang membawahi banyak petani dalam hal ini ada petani susu seperti itu yang sebelumnya mulai dari tahun 2015 ya Mbak, sebenarnya sudah taat pajak, sudah membayar pajak, sudah sampai dengan kemudian sempat juga menerima penghargaan seperti itu. Nah, melihat apa yang dialami Mbah Pramono ini menurut Pak Andi seperti apa? Ya baik. Jadi yang pertama, yang perlu kita lihat ya, dan ini menjadi fenomena di negara kita. Bahwa permasalahan pajak ini kan banyak seperti momok gitu ya, terutama bagi pengusaha. Jangankan pengusaha ya, orang-orang lain yang berprofesi lain, seperti apa artis misalkan, selebritis atau dan lain sebagainya. Nah, mereka juga banyak yang ketakutan akan pajak. Nah, artinya pajak ini sebenarnya menjadi beban. Ya. Kenapa mereka takut? Karena kan pasti ada sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Nah, beban tadi, beban yang harus mereka tanggung atas pekerjaan mereka atau usaha mereka. Nah, sebenarnya kenapa kok pajak ini menjadi permasalahan? Yang patut kita tahu itu adalah yang pertama bahwasanya pajak di negara kita, di Indonesia ini, nah itu menjadi sumber penghasilan negara terbesar. Jadi sumber penghasilan negara terbesar itu dari pajak. Itu nilainya lebih dari 75% pendapatan negara itu diambil dari pajak. 75%? 75%, 4 sampai 78%. Artinya yang selebihnya itu hanya baru pendapatan negara, bukan pajak. Non pajak. Baik. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan. Artinya negara menggantungkan pendapatan negara itu dari pajak saja. Nah, pajak itu nariknya kemana toh? Ya tentu kan ke kita, Ya, ke rakyat. sebagai wajib pajak tentunya. Sebagai wajib pajak. Baik. Rakyat itu kan banyak di kebiah uyah ya. Disamaratakan. Jadi semua itu mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Baik rakyat kecil, baik pengusaha kecil sampai pengusaha besar. Jadi semua mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Nah, itu kalau dalam pandangan saya
ada permasalahan kenapa pajak ini kemudian menjadi masalah ya, Ya. masyarakat. Baik, baik. Baik, Pak Andi. Nah, saya ingin bertanya ya. Jadi, bagaimana kemudian Islam memandang pajak ini seperti apa? Jadi, tentu saya ingin mengetahui, tentu Pemirsa juga ini tahu bagaimana pajak ini dalam perspektif Islam ini seperti apa menurut Pak Andi seperti apa? Ya. Sebelum kita berbicara tentang perspektif Islam ya terkait masalah pajak, Ya. nah kita mungkin sedikit mengulas terkait dengan dari mana atau sumber-sumber pendapatan negara itu bisa diperoleh Baik. selain dari pajak. baik. Nah, sebetulnya kita Indonesia ini kita punya potensi yang luar biasa. Bahkan potensinya Indonesia itu menjadi menjadi rebutan bagi negara-negara lain. Apa saja potensi negara kita ini? Di antaranya adalah kekayaan alam kita. Dan negara kita itu mempunyai kekayaan alam yang luar biasa besar. Dan ini diakui oleh seluruh dunia. Nah, kita punya tambang emas, Ya. tambang mineral yang lainnya, seperti di Freeport misalkan. Ya, kemudian ada juga di Natuna, kemudian ada di di pulau-pulau yang lain ya. Kemudian dari minyaknya juga, dari batu baranya, dari kekayaan hutan kita, dari kemudian kekayaan laut kita. Biota laut. Ya, biota laut itu luar biasa. Kalau seandainya itu kita eksplorasi dan kita eksploitasi sendiri, kita olah sendiri, nah itu insya Allah ya itu potensinya jauh lebih besar daripada pendapatan dari sektor pajak, bahkan bisa 10 kali lipat lebih. Kita juga nggak perlu lagi kemudian mengandalkan utang negara, nah, itu tidak perlu. Cukup dari kekayaan alam kita saja itu semua sudah insya Allah sudah terpenuhi. Ya, kesejahteraan masyarakat juga bisa lebih tinggi lagi dari kekayaan alam kita. Nah, artinya pajak ini sebetulnya tidak tepat kalau kemudian dijadikan sebagai sumber utama pendapatan negara. Karena negara kita punya banyak potensi ya untuk bisa mendapatkan pendapatan negara. Hanya itu yang kemudian belum dilakukan oleh pemerintah di negeri kita. Ya, mereka lebih cenderung pada menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kita kepada perusahaan-perusahaan asing ya. Kemudian kita hanya mengambil dividennya saja. Dividennya itu berapa tuh? Kecil sekali. Kecil. 10%. Baik, Dan baik, itu saja banyak yang dikemplang loh. Mereka berapa tahun tidak bayar dividen. Oh, baik, baik. Sebenarnya kita bisa mengolah itu. Dan potensinya luar biasa besar. Nah, itu dari sisi potensi pendapatan negara di luar pajak. Non pajak tadi ya. Nah, kemudian kalau bicara perspektif Islam terhadap pajak, sebenarnya boleh nggak toh pajak itu di dalam pandangan Islam? Pajak sendiri dalam Islam ada atau tidak seperti itu? Ya, saya katakan dalam Islam ada pajak itu ada. Ada ya Ustaz? Ada, hanya bersyarat. Ada, hanya saja bersyarat. Nah, baik. Maksudnya bagaimana? Nah, ada itu maksudnya adalah boleh. Kalau ada itu berarti diperbolehkan. Baik. Hanya ketika kondisinya itu memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Yaitu dalam kondisi yang pajak itu harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan yang itu sesuai dengan syariat. Misalkan, contohnya Ustaz. Contohnya ya, misalkan penduduk Indonesia kan banyak banget sampai hampir 300 juta, 280 sekian juta. Iya. Nah, tidak semuanya kan mereka itu mempunyai kemampuan finansial yang sama. Iya. Ada juga anak-anak yatim. Ada juga janda-janda miskin misalkan. Ada juga orang-orang yang mereka masih hidup di jalanan, tidak punya tempat tinggal dan sebagainya. Nah, kita belum bicara secara Islam. Kita bicara secara undang-undang negara kita saja. Di sana dikatakan fakir miskin anak yatim dan fakir miskin dipelihara oleh negara. Baik. Nah, akhirnya kan negara itu punya tanggung jawab. Negara hadir seperti negara hadir untuk mengurusi umat, untuk mengurusi masyarakat juga. Nah, itu ketika kewajiban negara tadi itu tidak bisa terpenuhi karena memang tidak ada dananya, tidak ada kas negara yang cukup untuk
mengurusi mereka tadi, nah itu baru negara dalam pandangan Islam itu boleh memungut pajak dari rakyat. Yang menjadi catatan adalah bahwa ketika pajak itu ditarik oleh negara dari masyarakat, itu tidak semua masyarakat itu wajib membayar pajak. Pajak itu hanya dikenakan bagi orang-orang yang mampu saja. Kalau yang nggak mampu, mereka jangankan ditarik pajak, mereka malah disantuni. Ya, mereka menjadi tanggung jawab. Baik. Berarti tidak seperti yang terjadi hari ini ya Ustadz. Jadi Pak Andi, jadi semua dapat jatah untuk bayar pajak seperti itu. Jadi seperti itu. Dan baik. tidak permanen. Artinya hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Kondisional. Ketika misalkan kondisi keuangan negara itu membaik, ya setelah 2-3 bulan misalkan menarik pajak dari orang-orang kaya di kalangan itu hanya kaum muslimin saja ya. Hanya kaum muslimin saja yang mampu ya. Itu ditariknya dari situ saja. Ketika kemudian kas negara sudah membaik, sudah stabil, ya maka sudah tidak ada pajak lagi. Gitu. Jadi bukan permanen dan tidak diberlakukan kepada semua kalangan masyarakat. Tapi ada, tetap ada. Baik. Nah, saya mau izin kembali lagi ke beliau Mbah Pramono. Nah, padahal tadi disampaikan nih Pak, jadi disampaikan bahwasanya uang sebesar 670 juta sekian begitu ya. Jadi itu dibekukan. Nah, tentu tadi Mbah Pram menyampaikan bahwasanya itu adalah uang mayoritas petani yang selama ini ada hubungan dagang dengan Mbah Pram. Nah, ini lanjutnya seperti apa, Bang? Nasib para petani di bawah panjenengan seperti apa? Setelah saya itu mau berhenti kan, hari Jumat mau berhenti kan dipanggil, hari Senin dipanggil Dinas Peternakan. Mau dibantu penyelesaiannya. Dan saya dimintai tolong untuk tetap mengambil susu. Karena dia yang mintai tolong, saya sanggupi sampai sekarang. Jadi tetap jalan normal. Waktu itu kan saya sudah menghubungi dari IPS Indulakto Cimori, mulai Jumat saya berhenti. Akhirnya dipanggil dari kantor peternakan, saya menghubungi lagi ke Cimori sama Indulakto bahwa ini saya mau diperjuangkan Dinas Peternakan, saya tetap mau setor bisa atau enggak. Akhirnya bisa. Makanya sampai sekarang belum ada perubahan. Cuma tadinya pakai SP, sekarang enggak. Apa itu SP? Simpan pinjam. Simpan pinjam. Petani kan butuh pinjaman uang. Jadi saya kasih pinjaman, nanti dipotong 10 kali tapi tidak berbunga. Tidak pakai metre, tidak pakai kwitansi, tidak pakai bunga, kepercayaan saja. Nanti pemotongannya lewat pembayaran pada waktu pembayaran susu itu. Lalu di sebelumnya tidak saya kasih polar atau pakan ternak. Sekarang mulai ditanggung, mau diperjuangkan dengan peternakan, pakannya saya kasih berjalan seperti semula. Baik, berarti intinya kegiatan ekonomi masih tetap berjalan normal. Itu. Simpan pinjam yang enggak dikasih. Karena sebagian kan untuk membayar ke peternak. Karena uang saya diblokir kan, membutuhkan dana cadangan lah. ASP itu untuk cadangan pembayaran ke peternak. Baik. Kemudian saya ingin bertanya kepada Mbah Pram nih. Jadi untuk harapan kedepannya pengen seperti apa ini? Jadi harapannya Mbah Pram mudah-mudahan Dinas Peternakan bisa memperjuangkan masalah uang pencairan. Dan nantinya pemerintah memberikan jalan seperti saya itu dipermudah cara bayar pajaknya. Contohnya dipotong aja penjualan aja. Masalah risiko badi rugi sudah menjadi tanggung jawabnya pedagang. Saya kira cuma itu karena saya keterbatasan dalam pendidikan, pengetahuan itu. Baik. Mohon izin saya kembali ke Pak Andi. Jadi tadi Mbah Pram sudah menyampaikan panjang lebar terkait dengan apa yang hari ini beliau alami, kemudian bercerita terkait dengan pajak, kemudian terkait dengan
ini hari beliau membawahi banyak sekali elemen-elemen masyarakat yang mensupport daripada kebutuhan usaha beliau seperti itu. Nah, terakhir ke Pak Andi, bagaimana kemudian solusi Islam untuk mengakomodir apa yang dialami dari Mbah Pramono ini agar tentu fenomena Mbah Pramono ini bukan kali yang pertama dan mungkin saja di luar sana juga banyak pengusaha yang bernasib sama seperti beliau, akan tetapi hanya tentu mungkin lebih mengalami nasib yang lebih tidak mengenakan lagi. Nah, ini menurut pandangan Pak Andi sebagai pemerhati kebijakan ini seperti apa solusi Islam seperti itu kaitannya dengan banyak di luar sana yang mungkin bernasib serupa seperti Mbah Pramono ini. Silakan Pak Andi. Jadi tadi harapan dari Mbah Pramono bahwa beliau berharap supaya permasalahan beliau itu segera selesai. Saya yakin dalam diri Mbah Pramono ini, beliau tidak ada maksud sama sekali untuk menghindari pajak. Siap. Beliau punya itikat baik untuk membayar pajak. Hanya saja beliau mohon keringanan ya dari pemerintah supaya dalam pembayarannya itu diperingan, gitu, dan dipermudah. Nah, sebenarnya kita juga melihat bahwa ada peran penting ya. Peran penting dari negara itu terkait dengan perputaran ekonomi atau bahkan sampai kesejahteraan masyarakat. Baik. Nah, kenapa? Karena negara ini mempunyai kewenangan untuk menerapkan regulasi hukum, termasuk salah satunya adalah permasalahan pajak. Nah, seharusnya justru negara itu memberikan kemudahan-kemudahan kepada umat, kepada masyarakat. Apakah itu pedagang, apakah itu petani, peternak, atau usaha yang lain, ya, itu supaya mereka itu bisa bertahan, supaya mereka itu bisa mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Baik. Nah, bahkan seharusnya dipermudah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal ini salah satunya adalah masalah pajak tadi. Bukan semakin dibebani dengan pajak, tetapi justru diringankan bagi mereka. Kalau bisa malah bebas pajak. Jadi kan lebih suka menambah. Ya kalau saya pajak pun setuju, berapapun enggak masalah. Yang penting sesuai kemampuan. Adil lah. Masih proporsional. Ya, adil lah. Tidak terlalu membebani gitu. Ya kalau memang beban itu risiko, tapi adil lah. Cuma itu. Tadi dipermudah, adil, enggak masalah. Potong berapapun siap. Nah, ini kan beliau itu legowo banget. Baik. Ya. Beliau itu legowo banget. Terbukti tadi sempat menerima penghargaan juga. Ini kan berarti beliau juga. Nah, lanjut Ustaz. Lanjut ke tadi bahwa negara itu punya peran yang krusial. Ya. Yang peran yang krusial karena negara itu mempunyai kewenangan untuk meregulasi hukum ini. Termasuk dalam salah satunya adalah terkait dengan penerapan pajak bagi masyarakat itu, termasuk diantaranya adalah bagi usaha. Sekarang kita ambil analoginya begini. Kenapa pengusaha-pengusaha di negeri kita itu justru kena pajaknya gede? Ya. Terutama pengusaha yang levelnya menengah ke bawah. Sementara sebaliknya. Ya. Sementara ya di tahun-tahun kemarin itu pemerintah mengeluarkan kebijakan tax amnesty, penghapusan pajak. Siapa yang kena? Siapa yang diuntungkan? Ya. Pengusaha-pengusaha kelas kakap, ya. Kapitalis besar. Yang mereka pajaknya harusnya puluhan mereka akhirnya cukup membayar puluhan juta saja. Nah, berbanding terbalik begitu ya Pak. Padahal mereka pengusaha besar. Yang seharusnya. Iya, yang seharusnya mereka punya kewajiban lebih besar juga dong. Fairnya kan seperti itu. Ya. Yang kedua, kita melihat juga bahwa pemerintah juga memberikan kemudahan bagi impor. Artinya barang dari luar masuk ke dalam negeri. Nah, kemudahan itu salah satunya dari cukai yang rendah. Ya, cukai itu kan masuknya ke pajak juga. Pajak juga, betul. Dari cukai yang rendah bahkan ada yang sampai bebas cukai. Bebas. Gitu. Baik. Nah, sementara justru pengusaha kita yang mereka itu menggantungkan ibaratnya dapurnya, yang menggantungkan
kehidupannya itu dari usaha-usahanya yang harus pontang-panting, harus banting tulang siang malam jadi siang jadi malam. Nah itu masih harus terbebani dengan pajak. Nah itu kembali ke tadi bahwa negara itu punya peran yang krusial dalam hal ini. Seharusnya negara itu berpihak kepada masyarakatnya, menjamin usahanya itu bisa berjalan dengan lancar tanpa terbebani oleh pajak. Nah, daripada kemudian harus berpihak pada pengusaha-pengusaha. Siap, baik. Terima kasih sekali Mbah Pramono, Pak Andi sebagai pemerhati kebijakan. Semoga apa yang dialami Mbah Pramono hari ini menjadi titik tolak atau menjadi momentum untuk ke depan bangsa ini bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan atau kebijakan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang tadi menjadi harapan Mbah Pramono ini bisa kemudian diakomodir oleh pemerintah seperti itu. Nah, terlebih ketika nanti apa yang beliau sampaikan tadi Pak Andi, ketika pemerintah ini mau kemudian mengambil opsi solusi Islam seperti itu. Jadi kita kembali kepada solusi Islam, tentu apa yang tadi sudah disampaikan Pak Andi tadi, panjang dan lebar tadi, ini menjadi solusi tuntas dari apa yang panjenengan alami seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi hal yang serupa seperti itu, Mbak Pram. Mudah-mudahan pengusaha, khususnya pengusaha yang ada di Boyolali ini kemudian menjadi pengusaha yang berkembang seperti itu, kemudian berkontribusi besar untuk bangsa ini. Mudah-mudahan ke depan bangsa ini menjadi lebih bangsa yang makmur, adil dan sentosa seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bermanfaat. Ngoten nggih Mbah Pramono dan Pak Andi, terima kasih sekali sudah menyempatkan untuk berbagi pada sore hari ini. Begitu, terima kasih sekali. Nah, pemirsa, pajak adalah satu dari sekian problem masyarakat hari ini. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi terkait dengan solusi Islam. Nah, ini buah dari hari ini tidak diterapkannya Islam sebagai solusi. Jadi solusi yang utama adalah bagaimana hari ini bangsa ini, umat ini mau kembali menerapkan Islam kafah. Terima kasih, sampai ketemu kembali di Ngaji Sehati, di momen-momen di acara-acara, di podcast-podcast berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.